Apa perbedaan antara kanker dan sel kanker? Baik, ya ini adalah poin ketiga ya, frequent asking question ya, 70 pertanyaan yang sering muncul ya terkait rukyah kanker atau kenapa kanker itu bisa dirukyah. Oke. Nah, Ibu sekalian, ada kanker, ada sel kanker ya. Sel kanker adalah sel tubuh manusia yang sehat yang kemudian terinfeksi oleh kanker. Kanker adalah sesuatu yang tidak diketahui yang menjadi infektan ya, atau menjadi polutan atau sesuatu yang tidak diketahui yang masuk ke dalam sel manusia, meresap ke dalam kromosom DNA sampai ke ruang genetika, memodifikasinya dan kemudian menginisiasi metaplase satu sel. Ya, mungkin agak rumit ini bahasanya, tapi kita harus paham teman-teman. Ya, kalau tidak kita akan masuk ke dalam satanic trap ya, ke dalam jebakan setan hadirin ya. Jadi ada kanker, ada sel kanker. Nah, sel kanker ini adalah sel sehat yang terinfeksi kanker. Sementara kankernya itu sendiri adalah ya, the biggest question mark. Kanker itu sendiri menjadi pertanyaan terbesar para ilmuwan, para cendekia ya sampai detik ini karena kanker itu tidak diketahui. Ya. WHO ya, atau WHO World Health Organization ya, ini adalah Departemen Kesehatan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa Dunia ya. Jadi artinya bidang khusus masalah kesehatan PBB atau United Nations yang bernama WHO itu mendefinisikan kanker itu sebagai sel yang tidak normal atau sel yang tidak teratur ya. Demikian juga Rumah Sakit Darmais ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia ya, dan semuanya ya, kalau kita ketik di Google atau tanya AI apa itu kanker, jawabannya adalah sel yang tidak normal. Ya, kalau kita desak terus ya, apa perbedaan kanker dan sel kanker, maka jawabannya nanti sama. Sel kanker adalah sel yang terinfeksi oleh kanker, adapun si kanker atau penyebabnya tidak diketahui. Nah, dari celah tidak diketahui ini atau celah kegaiban, ya, celah sesuatu yang tidak bisa diindra ini, dari celah kanker yang goib ini, maka kita bisa masuk. Ya, terapi spiritual itu bisa masuk. Karena terapi ruqyah itu tadi terapi apa? Ya, dia istisfa bil kalam. Dia adalah penyembuhan dengan kata-kata. Penyembuhan dengan suara ya, atau voice of therapy. Maka kita bisa mengejarnya sesuatu yang tidak diketahui ini dengan terapi suara. Dan suara Al-Quran lah yang terbaik. Terapi Al-Quran lah yang paling cocok ya untuk menghapus akar daripada masalah ini, yaitu kanker. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami apa tidak? Ya, benar-benar bisa dipahami ya. Poin yang ketiga, bedakan antara kanker dan sel kanker. Nah, maka untuk sel kankernya kita bisa mengatasinya dengan berbagai jenis terapi, baik imunoterapi, ya, terapi imun ya, dengan probiotik, antibiotik dan semisalnya ya, ataupun dengan mengurangi suplai karbo, suplai gula ke dalam tubuh sehingga sel kankernya melemah, atau dengan berpuasa ya, intermittent fasting ya, yaitu dengan membuat sel-sel itu lapar dan memakan sel yang lainnya ya, ataupun dengan terapi lainnya semisal kemoterapi, bedah dan seterusnya. Itu untuk selnya. Tapi untuk akarnya teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim kita bisa menggunakan apa? Terapi suara
atau terapi Al-Quran yang dikenal dengan terapi ruqyah. Dan di balik terapi ruqyah ada terapi tazkiyah yang nanti akan memperkuat sistem iman. Ya, kalau fisiknya sistem imun diperbaiki dengan herbal, ya, lifestyle yang baik, ya, makanan yang thayyib dan halal, baik dengan puasa, baik dengan kurma ajwa, ya, kurma ajwa aliyah terutama teman-teman sekalian, dengan zam-zam, dengan madu, dengan susu, gitu ya. Nah, untuk terapi imannya, ya, sistem imannya, ya, kita perbaiki iman kita. Kalau sebelumnya kita ragu, kita kembali kepada Allah, kita bertaubat, kita memohon pertolongan Allah, kita berdoa, beribadah, ya. Untuk perasaannya juga demikian, ya. Kita memaafkan dengan sempurna, ya. Kita belajar tazkiyatun nafs, dan untuk pikirannya sama, ya, perspektifnya dirubah, ya. Di dalam Islam itu, hadirin, tidak ada masa depan, ya. Masa depan kita adalah kematian. Dan tentunya terapi Al-Quran, dibacakan Al-Quran untuk menguatkan keimanannya, menenangkan jiwanya, menguatkan akalnya, dan mengusir setannya. Setan apa ini maksud? Setan kanker, ya. Terus emang ada Ustaz setan kanker? Ya, kita akan bahas di video berikutnya atau di poin yang berikutnya.